Iya, eh, ada dua peristiwa dalam rangka 80 tahun TNI yang terus terang cukup menarik bagi saya sebagai seorang yang hidup dari lingkungan tentara sejak dari kecil, yaitu kemarin pameran angkat kekuatan laut, di mana Presiden datang, dan kemudian tadi pagi angkatan bersenjata kita, 3 Matra, memperlihatkan sebahagian dari kekuatannya. Ya. Nah, tetapi yang teringat bagi saya, bagaimana TNI dibentuk. Dan kalau saya meminjam, walaupun ini sama sebenarnya, saya juga tahu akan hal itu, dan saya pernah mendengar cerita dari berbagai pihak bahwa tentara kita itu sebenarnya membentuk dirinya sendiri. Jadi tidak seperti negara-negara lain sudah punya tentara, begitu dia merdeka maka dia punya tentara. India langsung punya tentara, Malaysia punya tentara, dan sebagainya. Ya. Nah, di kita tidak. Kita ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa pada mulanya Presiden Soekarno agak segan. Karena apa? Faktor Jepang. Jepang diberikan tugas oleh Sekutu untuk menjaga ketertiban. Gitu. Maka akhirnya itu yang menjadi salah satu faktor. Tetapi sementara berjalan seperti itu, di seluruh Indonesia boleh dikatakan ya membentuk tentaranya sendiri-sendiri. Ada yang pakai namanya, ada bentuk kompi siapa, kompi A, ada yang siapa, batalion siapa, dan macam-macam, ya. Pakai nama orang tertentu yang dianggap memiliki arti tersendiri dalam proses perjuangan dan sebagainya. Itu jadi, tapi akhirnya setelah melihat perkembangan, akhirnya dibentuklah, pada awalnya namanya TKR, lalu TRI. Jadi namanya saja itu berubah-ubah sesuai dengan pemikiran yang berkembang ketika itu, dimulai dengan Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian berubah menjadi TRI. Kemudian berubah pada tahun 47 TNI. Tapi dalam pikiran Pak Hatta, perubahan nama ini mempunyai makna sendiri, dalam arti makin secara administratif makin baik. Gitu. Jadi susunan tentara kita dengan perubahan nama itu juga menunjukkan makin baiknya sistem administrasi kita. Nah, walaupun begitu, di dalam bukunya ini, di dalam buku Pak Hatta ini, Pak Hatta itu mangkel sebagai Perdana Menteri kepada Amir Syarifuddin. Kenapa? Karena Amir Syarifuddin kan selama dia berkuasa menjadi Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan juga, dia melakukan hal-hal tertentu yang untuk kepentingan kekuatan dirinya. Salah satu, sebagai satu contoh, dan itu yang menyebabkan ditulis di sini. Pak Hatta mengetahui bahwa Amir Syarifuddin menunjuk 5 orang laksamana, tapi tinggal di gunung. Tinggal di gunung. Akhirnya setelah itu Pak Hatta memecat
uh, 2 orang atau 3 orang, dan itu yang menyebabkan Pak Hatta mulai melakukan usaha untuk tanda kutip rasionalisasi, dan nanti dalam perkembangannya langkah pemikiran rasionalisasi ini juga diterima oleh Nasution misalnya. Nah, ini cuma awal dalam proses kita. Jadi di daerah-daerah itu ada pasukan-pasukan, tapi ini terdiri dari jadi peta. Dan jadi tentara kita itu sebenarnya dibangun oleh orang-orang yang pernah menjadi tentara pembela tanah air atau peta yang dibentuk oleh Jepang. Kemudian ada juga KNIL. Nah, lalu dalam prosesnya kemudian masa ada tentara tidak ada panglimanya, iya kan? Lalu diundanglah pasukan-pasukan dari berbagai tempat, dari berbagai wilayah, termasuk ya yang dari Sumatera cuma 1 kalau nggak salah, tapi yang lain dari Jawa. Nah, yang datang ke rapat itu yang diadakan di Jogja, yang datang ke rapat itu adalah sebahagian besar orang peta. Hanya yang dari Sumatera kalau nggak salah yang ini. Tapi terlepas dari itu, akhirnya nah ini yang unik juga di kita. Panglima besar kita itu dipilih, tidak diangkat oleh pemerintah, tapi dipilih oleh pasukan-pasukan yang hadir, komandan-komandan pasukan yang hadir pada rapat waktu itu. Maka terpilihlah Kolonel Sudirman, yang nanti akan menjadi Jenderal Sudirman dan Panglima Besar. Ya, apa yang unik di situ? Masa ada Panglima Besar dipilih? Iya kan? Ya, tapi karena kondisi negara kita memang merdeka juga tidak ada tentaranya, ya maka terjadilah hal-hal seperti itu. Itu catatan yang barangkali perlu diingat oleh kita untuk melihat bagaimana perkembangan TNI sekarang setelah 80 tahun. Nah, tetapi di dalam periode 45 sampai 49 sampai nanti 65, terjadi juga berbagai kendala, dalam arti kata konflik di lingkungan tentara. Ya, misalnya tahun 49, 7 Agustus, Karlo Suwiryo mendirikan Darul Islam. Nah, kemudian ini didukung oleh Kahar Musakar di Sulawesi Selatan, Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kemarahan dari Kartosuwiryo juga berkaitan dengan diplomasi yang dilakukan, yaitu perjanjian Renville. Nah, tapi terlepas dari itu terjadi. Nah, tapi sebelum 49, PKI melakukan pemberontakan di Madiun tahun 1948. Nah, ini penting. Pentingnya di mana? Harus diletakkan dalam kerangka kondisi dunia ketika itu adalah dalam perang dingin. Nah, kita baru merdeka, lalu perang dingin antara Marxis komunistis yang dipimpin oleh Uni Soviet dan Eropa Timur dan negara demokrasi kapitalistis
yang dipimpin Amerika. Amerika pada mulanya tidak boleh dikatakan tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Tetapi setelah peristiwa Madiun dan dia melihat bahwa pemerintahan Soekarno dan Hatta, dan waktu itu yang Perdana Menteri adalah Pak Hatta, lalu pemberontakan Madiun justru dikutuk oleh Soekarno dalam satu pembicaraan lewat radio yang mengatakan pilih Soekarno-Hatta atau Muso Amir. Nah, inilah yang merubah sikap Amerika terhadap dukungan kemerdekaan Indonesia oleh Amerika. Jadi peristiwa Madiun itu penting dalam arti kata bagaimana sikap Amerika nanti berubah terhadap kemerdekaan kita. Dan nanti jadi memang Amerika itu lucu dalam kaitan dengan kita. Waktu kita merdeka, kita belum merdeka, waktu kita mempertahankan kemerdekaan kita, pada awalnya dia memihak Belanda. Tapi setelah peristiwa Madiun, dia merubah sikapnya. Saya pernah tulis di di Basis kalau tidak salah. Itu lalu kemudian dengan peristiwa Madiun, Soekarno memberikan pernyataan itu bahwa pilih Soekarno-Hatta atau Muso Amir. Nah, ternyata itu yang menunjukkan bahwa pemerintahan Soekarno-Hatta tidak ada kaitannya dengan Uni Soviet atau komunis. Maka dia memberikan dukungan kepada, dan itulah yang mendesak nanti dalam prosesnya kemudian setelah setelah kita ini kan pernah diserang Belanda, lalu kemudian peristiwa 19 Desember Yogyakarta diduduki kan, segala macam. Jadi ada latar belakang seperti itu. Tapi kemudian, dan di situ nanti peranan dari Soeharto ketika melakukan serangan 1 Maret, ya, segala macam kaitannya dengan itu. Nah, singkatnya, dalam situasi perang dingin, kemudian peristiwa Madiun, kemudian dengan pernyataan Presiden Soekarno terhadap peristiwa Madiun itu, yaitu memilih pemerintahan Soekarno-Hatta atau Muso Amir. Akhirnya dari situlah Amerika kemudian secara berangsur memberikan dukungan kepada Indonesia, dan sebelumnya juga ada KTN dan segala macam. Dan kemudian nanti, walaupun nanti dengan peristiwa pendudukan Yogyakarta, Presiden Soekarno hanya Sudirman dalam keadaan sakit lari ke hutan, pergi ke hutan, dan Soekarno-Hatta ketangkap dan sebagainya. Nah, ada yang menarik di situ. Apa? Jenderal Sudirman sadar akan posisinya sebagai Panglima Besar. Kalau Panglima Besarnya ketangkap, atau sebenarnya Jenderal Sudirman ini diminta oleh Presiden Soekarno untuk tetap tinggal di rumah sakit karena dalam keadaan sakit paru-paru. Nah, tapi Jenderal Sudirman tidak mau. Dia mengambil tanggung jawabnya, dia pergi bersama pasukannya untuk melakukan perlawanan dengan sistem perang gerilya. Nah, apa artinya itu? Sudirman menunjukkan diri bahwa dia adalah seorang panglima besar, dan dalam situasi kritis, seorang panglima besar tidak boleh meninggalkan pasukannya. Gitu.
Makanya dia pergi ke hutan, dia memimpin perang gerilya, dibantu memang oleh juga perwira-perwira yang cerdas, ada Simatupang, ada Nasution, ada Gatot Subroto, ada segala macam yang membantu dia untuk melakukan itu. Sementara nah dari sinilah prosesnya nanti ke KMB, Konferensi Meja Bundar. Nah, kenapa Amerika memaksa Belanda? Tapi kaitannya sama TNI apa? Apa? Kaitannya sama TNI. TNI kan ketika Yogyakarta diduduki, kan TNI-nya dianggap oleh Belanda seakan-akan lumpuh. Bahkan itu dijadikan propaganda di PBB bahwa TNI sudah tidak punya kekuatan apa-apa, sudah dihabisi, sudah lumpuh, dan sebagainya. Nah, itu juga jadi persoalan. Makanya, karena ada pendapat Belanda seperti itu, sebenarnya kita banyak melakukan perlawanan juga, tapi penyerangan pada malam hari dan tidak ada yang memberitakan gitu. Nah, menurut informasi yang pernah saya terima dari berbagai pihak, dalam kaitan itulah maka Sultan Hamengkubuwono mengirim surat kepada Jenderal Sudirman bahwa kita ini sebenarnya banyak melakukan perlawanan. Ada macam-macam pertempuran terjadi pada malam hari. Bagaimana seharusnya kita bisa melakukan penyerangan dalam bentuk yang berbeda. Nah, lalu menurut informasi yang saya peroleh, Jenderal Sudirman memberitahu kepada Sultan, hubungi Soeharto, Letnan Kolonel Soeharto yang ketika itu Komandan Mataram dan Werkrais III yang menguasai Yogyakarta. Nah, dari situlah Soeharto melakukan strategi dan nanti pada tanggal 1 Maret terjadi penyerangan 6 jam di Jogja, ada filmnya. Nah, pernah ribut karena waktu Soeharto jadi presiden, dia mengeluarkan pernyataan bahwa dia yang mengambil inisiatif. Ya. Nah, padahal orang lain percaya bahwa itu nggak benar. Yang inisiatif ini sebenarnya adalah dari Sultan atau dari Jenderal Sudirman sendiri. Jadi ya macam-macam hal yang terjadi. Nah, di tengah-tengah itu akhirnya Konferensi Meja Bundar terjadi, kedaulatan Republik kita diakui, dan kemudian walau masih ada cacatnya, yaitu Irian Barat akan dibicarakan setahun kemudian. Oke, jadi itu episode yang ini. Bentuk KMB, bentuk negara kita adalah negara federal, dipaksakan oleh Belanda. Tapi setelah tanggal 15 Agustus tahun 1950, maka Presiden Soekarno membatalkan bentuk negara federal, dan pada tanggal 17 Agustus 50 kita merayakan kemerdekaan bangsa kita dengan atau di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara federal. Itu. Jadi ya prosesnya panjangnya kayak gitu. Nah, setelah itu ya karena masih ada tahun 50 itu tidak dengan sendirinya semua selesai. Masih ada pemberontakan, bahkan nanti tahun 60-an juga masih ada PRRI Permesta. Ya, ada Permesta yang pertama kali itu pada tanggal 2 Maret 57. Kacau, lalu kemudian nanti ada PRRI. Jadi selama ini ditulis PRRI Permesta itu salah. Karena yang lebih dulu sebenarnya bukan PRRI,
PRRI itu belakangan tahun 58. Jadi yang benar itu adalah Permesta PRRI kalau dilihat dari segi Waktu. waktu awal dari proses itu. Nah, ya, tapi ya kemudian akhirnya bisa diselesaikan, Natsir ditangkap di penjara, segala macam. Ya. Nah, disinilah terjadi. Nah, dalam periode 50 sampai dengan 59, pemerintahan kita itu sistem demokrasi liberal dan bersifat parlementer. Presiden Soekarno tidak punya kekuasaan apa-apa. Gitu. Baru tahun 60 dengan dekret presiden tanggal 5 Juli 59, baru kemudian pidato kenegaraan yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, Bung Karno mulai mengambil peranannya sebagai presiden sekaligus kepala pemerintahan. Nah, disinilah dia merubah berbagai hal, menciptakan ABRI, polisi dan tentara digabung dengan nama ABRI, lalu kemudian ada ideologi baru yang sebenarnya ideologi dia yang lama, yang dulu pernah saya terangkan, Nasakom. Nasakom itu ide tahun 26. Ya. Lalu kemudian ada sosialisme Indonesia. Nah, dalam situasi seperti ini, maka PKI punya tempat berlindung. Dalam pengertian itu, maka nanti ada berbagai langkah yang dipikirkan, antara lain misalnya PKI dikaitkan dengan Ganyang Malaysia. PKI mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima. Angkatan Kelima. Yani Nasution menolak. Itu. Nah, hal-hal seperti ini. Tapi ya kelihatannya PKI merasa ada tempat berlindung kan dengan komnya itu, Nasakomnya itu. Nah, lalu banyak isu yang dibuat oleh mereka, antara lain misalnya jor-joran manipolis. Manipolis itu istilah yang dirumuskan dari pidato Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 59 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, yang dirumuskan menjadi manifesto politik oleh DPA ketika itu. Ketua DPA-nya Presiden Soekarno, wakilnya Ruslan Abdul Ghani, dan ada anggotanya Aidit, segala macam. Itulah yang merumuskan itu. Nah, ya dalam situasi seperti itu, maka satu-satunya yang tidak bisa ini oleh PKI ya tentara, TNI, terutama Angkatan Darat. Ya. Nah, inilah hal-hal yang berkaitan, dan setelah G30S maka Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun dengan menggunakan dui fungsi dan sebagainya. Terlepas daripada apakah orang senang atau tidak setuju dengan itu, yang jelas bahwa dui fungsi adalah alat bagi Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun. Gitu. Dan tapi kalau di TNI-nya sendiri, ketika ada dui fungsi itu bagaimana? ya terima dengan sendirinya. Ya, diterima. Ya, Bu. Nah, ada sebenarnya awal dari rencana dui fungsi itu juga dalam dari pikiran Nasution. Dan ketika dia berbicara di depan AMN kalau nggak salah, yang disebut dengan jalan tengah. Karena memang ketika itu ada anggapan, nah setelah kita merdeka, tentara ini tempatnya di mana? Dalam politik tidak bisa, dan sebagainya kan. Kalau berdasarkan atas aturan tentara Barat,
ya tentara ya ditangsi gitu. Nah, tapi kan terjadi semacam pergolakan. Nah, Nasution mengambil jalan tengah. Nah, itu disampaikan. Tapi jalan tengahnya Nasution ini kemudian setelah Pak Harto berkuasa justru difungsikan betul, dipakai betul untuk menjalankan pemerintahannya. Camatnya tentara, bupatinya tentara, gubernurnya tentara, sekjennya tentara, irjennya tentara, dan sebagainya. Itulah yang terjadi selama kekuasaan pemerintahan Soeharto. Ya banyak yang menentang. Ya, mahasiswa sebenarnya banyak yang menentang. Ya tetapi selalu dengan kekuasaan. Di Gajah Mada berapa kali terjadi demonstrasi juga. Bahkan pernah Gajah Mada itu pernah dikepung oleh tentara karena ada demonstrasi menentang Dewi Fungsi itu. Itulah perjalanan tentara kita. Dan makanya tadi ada semacam kebanggaan melihat bahwa Angkatan Laut kita sudah seperti itu, Angkatan ABRI kita sudah seperti itu, dan menunjukkan bagaimana proses pembangunannya dari 80 tahun yang lalu, yang sederhana, yang membentuk dirinya sendiri, yang diserang oleh Belanda, mempertahankan kemerdekaan. Tapi ada hal yang saya mau mengatakan begini. Ketika kita mempertahankan kemerdekaan, jadi memang republik ini adalah republik anak muda. Yang pertama kali mengawali untuk proses menuju kepada negara atau bangsa merdeka, antara lain juga dari pemuda, yaitu dari dari 20 Mei, Budi Utomo. Tapi Budi Utomo masih pakai istilah Jawa. Yang paling jelas adalah Sumpah Pemuda. Iya kan? Jadi anak muda yang... Nah, jadi proses menuju membentuk negara untuk menjadi merdeka, anak muda. Begitu kita merdeka, maka sebagian besar dari yang mempertahankan kemerdekaan dalam bentuk membentuk dirinya sebagai pasukan-pasukan, anak muda juga. Nasution ketika itu masih berumur berapa tahun? Simatupang, Adam Malik, anak muda semua. Jadi yang mempertahankan kemerdekaan kita, yang memulai proses menuju kepada kemerdekaan dengan pergerakan nasional, dimulai anak muda juga. Ketika kita mempertahankan kemerdekaan, sebagian besar juga anak muda. Ya tentu aja Soekarno dan Hatta sudah lebih tua ya. Tapi di bawahnya itu anak-anak muda yang jadi tentara. Sudirman ketika itu masih 38 tahun. Nasution masih 27 kalau nggak salah. Simatupang juga. Jadi anak-anak muda. Jadi negara kita itu adalah negara yang dibentuk prosesnya menjadi bangsa dan kemudian merdeka anak muda. Mempertahankan kemerdekaan dan mempertahankan negara juga anak muda. Dan itu semua tentara sebagian. Artinya setelah kita menyatakan proklamasi kemerdekaan, kita ya tentara tentu. Tapi sebelumnya Sumpah Pemuda itu anak muda, justru pemikir-pemikir justru. Gitu. Jadi ini menariknya di kita itu, kalau kita mau mendalami lebih jauh, bagaimana posisi anak muda dalam kerangka menegakkan Indonesia, ya seperti itu. Tentara kita anak muda, ya, mempertahankan kemerdekaan kita itu tentara anak muda. Ya, itu gambaran umum. Tentang... Kalau dibahas lebih ini lagi ke sejarah TNI-nya. Kan kita ngomonginnya TNI-nya. Ya, sejarah TNI-nya yang paling menarik sebenarnya, yaitu tadi yang saya katakan. Dia membentuk dirinya sendiri. Ya. Lalu kemudian milih
waktu memilih panglima besarnya juga dipilih. Kan tidak ada negara tuh yang panglima besarnya dipilih. Tapi yang hebat dari segi yang lain, ketika Belanda menduduki Yogyakarta, maka Jenderal Sudirman sebagai panglima besar mengambil suatu keputusan yang belum tentu bisa diambil orang lain. Kenapa? Karena nampaknya Sudirman sadar bahwa posisinya sebagai panglima besar tidak membolehkan dia untuk tidak bersama dengan anak buahnya, dengan pasukannya. Makanya ketika dia datang ke istana, dinasihati oleh Pak Harto, Bung Karno, Adinda tinggal di rumah sakit aja, nanti saya ngomong sama Belanda. Tapi Jenderal Sudirman tidak mau, dia pergi. Gitu. Apa artinya di situ? Di situ Jenderal Sudirman menunjukkan bahwa posisi panglima besarnya bukanlah sekedar sebuah posisi, sekedar untuk diduduki, tetapi di dalamnya ada sebuah tanggung jawab, dan tanggung jawab itu diperlihatkan dalam keadaan sakit, dalam keadaan ini, dia pergi, dan memang selama perlawanan perang gerilya, dia ditandu. Berkali-kali ditandu. Nah, ini satu contoh yang tidak ada di negara lain. Tidak ada di negara lain. Ya. Kemudian kalau tadi kan disinggung dikit tentang dui fungsi. Mungkin karena ya bisa dikatakan masih baru-baru lah, nggak seperti Sudirman atau TKR lainnya, tapi kan sudah bisa dikatakan itu sebagai sejarah. Karena sudah lampau dan bahkan ya semenjak 98 itu sudah tidak ada dui fungsi ABRI, dui fungsi TNI itu. Nah, kemudian sebenarnya apa yang harus dimaknai TNI sekarang melihat ke belakang tentang dui fungsi itu sendiri? Mereka sendiri sudah mati dengan peristiwa 98 kan, dui fungsi udah hilang. Itu salah satu reformasi yang dilakukan. Dui fungsi dihilangkan, orang yang duduk di dalam pemerintahan sipil harus mengundurkan diri. Tapi sekarang ada gejala lagi. Tapi saya kira adalah keliru kalau TNI mau kembali menduduki posisi-posisi tertentu dalam bidang pemerintahan. Memang ada aturan. Dulu ada 10 lembaga kementerian sipil yang boleh diduduki oleh TNI. Saya kalau nggak salah, saya nggak tahu, tapi akan saya cek. Sekarang ditambah menjadi 15 untuk TNI boleh duduk di situ. Di luar itu harus mengundurkan diri. Nah, ini semua. Tapi ini kan satu proses di mana kesadaran harus berkembang bahwa ke depan itu ada hal yang berubah. Geopolitik akan berubah, segala macam kan. Lalu sistem politik kita di dalam negeri juga akan berubah dan seterusnya. Nah, ini semua harus dipikirkan oleh pimpinan TNI sekarang dan yang akan datang. Supaya jangan sampai dia lari ke belakang. Ya, dia lari ke belakang. Nah, dia seharusnya justru memandang ke depan, dan Prabowo sendiri mengatakan bahwa kalau perlu diadakan perubahan dalam pidatonya itu, kalau perlu diadakan perubahan strukturnya apanya dan segala macam, ya diadakan perubahan. Ya, jadi kita lihat juga bagaimana perkembangan TNI di bawah Presiden Prabowo ini, karena bagaimanapun juga Presiden Prabowo itu kan tentara. Komandan Kopassus yang terkenal, lalu Komandan Kostrad, dan seterusnya, dan Menteri Pertahanan, dan seterusnya. Ya, dia tahu betul yang namanya tentara. Kalau yang RUU TNI kemarin, Ata menanggapinya seperti apa? Iya, itu kan saya melihat bahwa
memang ada yang dikhawatirkan orang itu sebenarnya adalah jangan sampai TNI kembali ke dewi fungsi. Itu yang utama. Makanya kan ada usaha untuk merubah atau mempertanyakan undang-undang itu. Kalau Ata memahaminya dan menanggapinya seperti apa? Iya, kalau saya melihatnya ya, kita mau apa? Itu sudah keputusan DPR kan. Nah, kesulitan kita kalau sudah berhadapan dengan begitu, kalau sudah keputusan DPR, tidak akan mudah untuk dirubah kalau tidak lewat Mahkamah Konstitusi. Tapi secara isinya RUU TNI itu bagaimana menurut Ata? Ya, menurut saya sih biasa aja yang apa namanya, yang ditambahkan itu kan hanya tempatnya TNI gimana, tapi posisinya tidak boleh menduduki jabatan-jabatan sipil tetap ditentukan kan. Jadi ya tidak ada, ya kita lihat perkembangannya ke depan sampai seberapa jauh itu undang-undang itu dijalankan secara baik sebagaimana seharusnya. Karena kalau kita lihat kan mungkin ya tidak seperti dulu gubernur, bupati, bahkan sampai camat itu TNI. Tapi kalau kita lihat kabinetnya Prabowo pun bahkan sekretaris negaranya itu Mayor Teddy. Sekali kolonel sekarang. Iya itu. Letkol. Berarti dan dia pun masih ada, dia tidak dipecat dari TNI kan. Terus banyaklah yang purnawirawan yang menjabat di kementerian. Itu bagaimana? Kalau purnawirawan sudah bukan tentara sebenarnya. Tapi cara memahaminya bagaimana? Nah, kalau dia sudah purnawirawan dan diberi kesempatan oleh Prabowo, itu haknya Prabowo mau duduk di mana. Kalau dia sudah purnawirawan loh, ya artinya itu sudah rakyat biasa. Sebenarnya seorang purnawirawan itu sudah rakyat biasa. Walaupun tingkah lakunya masih sering tentara, kan tidak mudah orang merubah sikapnya dalam waktu singkat, walaupun dia sudah tidak pada posisi itu. Kalau Mayor Teddy? Ya itu kebijaksanaan dari presiden dan itu hak dia. Tapi apakah salah atau enggak menurut tadi? Sebenarnya dalam hal tertentu, itu menurut saya bukan salah tapi kurang tepat. Kurang tepat. Kalau yang dipersoalkan Teddy ya itu kebijakan dari hak prerogatifnya presiden. Tapi kurang tepat. Ya menurut saya karena kan tetap dipakaikan pangkatnya. Nah tapi dia menduduki jabatan, pertanyaannya sekarang dianggap kedudukan sekretaris kabinet itu sebagai kedudukan apa? Nah itu tergantung pada interpretasi presidennya. Itu. Nah, kemudian banyak sekarang kan permasalahan yang dihadapi TNI terutama Angkatan Darat adalah terlalu banyak orang di situ. Kalau tidak salah, saya pernah mendengar semacam tanda kutip kritik dari Menteri Pertahanan yang sekarang, sebelum itu waktu itu masih pensiun. Dia mengatakan bahwa kelebihan. Ya, jadi saya pernah itu Jenderal Syafri Samsudin semacam memberikan komentar karena ada kelebihan pangkat, ya kelebihan pangkat kolonel kalau nggak salah, sehingga dianggap ini ada semacam kekeliruan di dalam hal itu. Tetapi ya itu sekarang sudah mulai, tapi sekarang juga pernah ada jenderal datang ke sini ngobrol, ternyata dia termasuk yang tidak punya pekerjaan, pangkatnya mayor jenderal. Ya tapi itu kan persoalan administrasi mereka, bagaimana sekarang kan sudah ditambah kodam lagi segala macam, tapi konsekuensi dari itu adalah ya biaya lagi kan, strukturnya ada sekian banyak, dan itu semua
biayanya berapa banyak. Ya tapi kalau itu dianggap sebagai jalan keluar untuk memperbaiki situasi, ya itu mereka yang ya memang dalam perjalanannya tentu saja kalau kita melihat ada sesuatu yang salah, ya kita perlu beritahu, kita perlu semacam kritik seperti itu. Nah, kalau kita mengkritisi yang Kodam baru ini bagaimana? Ya itu yang saya maksud tadi. Jadi dipikirkan betul, karena Kodam, membentuk sebuah Kodam itu bukan hanya persoalan pembentukannya, tapi biayanya, karena ada struktur dan setiap struktur itu punya biaya, orang yang duduk di depannya gajinya berapa, uang jabatannya berapa, dan segala macam. Jadi banyak faktor yang harus dipikirkan, ya, administratifnya segala macam. Jadi tapi ya sudah dibentuk kan. Nah tetapi ya paling-paling saya bisa katakan tolong dipikirkan kembali, karena itu menyangkut bukan hanya pembentukannya saja, tapi dampak daripada pembentukan itu menyebabkan macam-macam hal bisa terjadi, strukturnya, lalu uang jabatannya, segala macam. Saya kira itu yang harus dipikirkan. Nah, terakhir untuk memaknai ya, untuk 80 tahun TNI, kemudian kedepannya bagaimana dengan ya bagaimana? Kalau saya melihat bahwa perkembangannya sangat pesat, cukup pesat, bukan sangat cukup pesat, dan ke depan tentu saja dia harus tetap kembali kepada posisinya, bahwa dia adalah tugas utamanya mempertahankan negara. Itu yang harus dipahami secara jelas. Terakhir, kan ada situasi sekarang itu Parcok Parjo. Apa itu? Partai coklat yaitu polisi, partai hijau yaitu TNI. Nggak ada itu. Janganlah, jangan membuat istilah-istilah yang pemahamannya keliru. Tidak ada itu. Polisi ya tugasnya ini, tentara tugasnya ini. Itu aja dilihat. Nah, sekarang polisi lagi disoroti juga kan, dibentuk sekarang presiden akan membentuk semacam komisi, iya kan? Nah itu yang harus dilihat. Jadi berarti bahwa posisi polisi sekarang ada sesuatu yang dipertanyakan orang, sampai bahkan polisinya sekarang sudah membentuk komisi tersendiri internal, yang nanti katanya bahannya akan diserahkan ke komisi yang dibentuk oleh presiden. Ya kita lihat aja nanti. Pernah terjadi begini. Jadi waktu itu ada kan, saya diundang Kopassus sama sama Salim Said dan Andi Wijayanto. Waktu itu ada persoalan yang ada yang menanyakan, gimana posisi tentara mau bertani, kebetulan yang dipersoalkan. Ya, saya dengan Salim Said berpendapat, ya nggak boleh dong. Tentara ya tetap tentara. Tugasnya udah jelas, bukan menjadi petani, gitu. Waktu itu, ya jadi ada Salim Said, dan juga sebenarnya disetujui oleh, saya tidak tahu waktu itu, tapi menurut saya Andi Wijayanto juga berpendapat seperti itu. Ya saya kira ini memang, ya kita lihat ke depan, hari depan kita, apa tuntutan yang disebabkan oleh karena perkembangan negara kita, pemerintahan kita ke depan, lalu bagaimana TNI di dalam menghadapi itu, bagaimana polisi menghadapi itu semua. Kita lihat ke depan. Terakhir pesan untuk para TNI. Ya TNI ya tetaplah jalankan tugasnya sebagaimana yang ditugaskan oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku, juga polisi dan seterusnya.
Menurut saya ya itu yang benar. Makanya tidak mudah juga untuk menjadi tentara, tidak mudah menjadi polisi karena ada rambu-rambu berdasarkan undang-undang dan seterusnya. Oke. Dan kalau untuk TNI yang melanggar itu gimana? Iya, harus iya, dia ada hukumnya kan, pakai hukum lah. Ya seperti dia dipecat dulu di pengadilan etik, setelah itu dipidanakan. Ya lewat aja, artinya jalan hukum itu harus dijalan. Ya baru saja saya nonton tadi, ada kopral di Makassar lagi, anaknya dibunuh oleh seorang tentara, dihukum 2 tahun, ngamuk dia bersama istrinya. Apa lalu si tentaranya, apa oleh karena saya kopral maka anak saya dibunuh, hanya dihukum seperti itu. Ya, ya tapi ya seperti itulah. Kalau harapannya ke depan untuk TNI? Ya harapan saya ya tetap ya bekerjalah sebagaimana keharusan yang dibuat oleh negara untuk dia. Dia adalah pertahanan negara, mempertahankan negara, serangan dari luar dan sebagainya, pemberontakan dari dalam dan sebagainya. Itu tugas utama mereka kan.